Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam semangat, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Semoga senantiasa baik, membangun imunitas tubuh menjadi lebih berpikiran positif. Baik, di hari ini kita akan membahas mengenai sesi mengenai text of system, design of text system. Ada beberapa hal yang mungkin akan dipelajari, materi sudah bisa diakses di Learning Management System. Silahkan mengunduh, kemudian membaca sebelum mengikuti pembelajaran di hari ini. Dan setelah mencermati, memahami, silahkan mencoba mengerjakan tugas mandiri secara individu, kemudian dianalisis dan diaplikasikan. Baik, kita akan mulai beberapa materi terkait desain teks. Di sesi ini, di sesi 12, topik yang cukup menarik akan kita bahas pada design of the text system. Silakan semua membuka, kemudian melihat beberapa materi yang relevan dengan materi pendukung ini. The design of text system. Di dunia ini tidak ada segala sesuatu yang pasti. Yang pasti itu dua hal. Apa itu? Mati dan pajak. Jadi kematian itu hal yang pasti dan pajak itu memang harus dibayarkan, dan itu wajib pasti. Menurut Benjamin Franklin. Kalau kita lihat di data yang ada, bahkan di 1789, pajak yang dibayarkan pada masa Ben Franklin menyumbang 5% dari pendapatan rata-rata orang Amerika. Bayang ya, besar sekali. Nah, kenapa? Karena memang kita ketahui bahwa dari pajak, seluruh unsur pembiayaan pembangunan, akselerasi modal pembangunan dibiayai. Jadi, tanpa input dan kontribusi dari pajak, maka sangat kecil dorongan untuk bisa bertumbuh dan berkembang pada negara itu. Oke. Saat ini, pajak mencapai 1/3 pendapatan rata-rata orang Amerika. Jadi, bertumbuhnya tingkat pembangunan tergantung dari sumber pendapatan pajaknya. Kelihatan ya? Jadi 1/3 sudah. Tadinya baru 5%, sekarang sudah 1/3, atau sekitar 30% kurang lebih. Nah, kemudian kalau kita lihat pada gambar government revenue as a percentage of GDP, gross domestic product. Yang di vertikal adalah revenue as percent of GDP, kemudian ini adalah pergerakannya. Kalau dilihat di rentang tahun, di 1902 sampai saya coba cari terus. 2000. Jadi kalau kita lihat periode waktunya cukup panjang, itu peningkatannya signifikan di tahun 1949-an gitu ya, atas penerimaan pajaknya. Satu ya. Jadi kalau kita komparasikan periodiknya, kita bisa menyatakan bahwa stabil di antara tahun 1955-an sampai tahun 2000, trennya akan meninggi. Nah, nih kalau kita di dalam paparan di PPT-nya itu disebutkan federal dalam ini adalah pemerintah
atau lembaga milik pemerintah itu mempunyai pendapatan secara kumulatif atau agregat itu naik. Nah, kemudian ini federalnya, kemudian state of lokal, and lokal gitu, state pemerintah dan lokal masyarakat penduduk setempat. Seperti itu. Jadi bandingnya di atasnya. Jadi total government adalah sebesar yang biru. Sekarang kita lihat pada central government tax revenue as percent of GDP. Ini sumbernya di 1998, 1999, mungkin agak lama gitu ya. Tapi mencerminkan kondisi di era itu, di mana GDP yang paling besar ada pada Prancis, kemudian disusul oleh UK, dan Indonesia di rentang 14,7%. Mungkin targetnya kan 30-an lah ya, untuk peningkatan percentage of GDP. Nah, sekarang kita lihat US federal government dan sentralnya Amerika mengumpulkan 2/3 of the tax in our economy. Jadi sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah federal adalah pajak penghasilan individu, kemudian pajak penghasilan perorangan, di mana tarif pajak itu ditetapkan setiap satu satuan tambahan pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Dan keluarga berpenghasilan tinggi membayar persentase yang lebih besar dari pendapat mereka. Jadi itu disebut progresif. Kan ada jenis penerimaan atau penarikan pajak, penetapannya kan ada proporsional, progresif, dan tetap. Gitu ya. Oke. Kemudian federal government and tax, payroll tax on the wage that a firm pay. Jadi per workers, per pekerja, di mana ini juga penetapannya. Social insurance, jadi asuransi sosial, pajak asuransi sosial, di mana definisinya adalah pajak dari upah atau gaji yang harus dibayarkan untuk perlindungan, security and Medicare, perlindungan dan pengobatan. Kemudian sales tax untuk pajak yang spesifik seperti minyak, rokok, alkohol, dan beverage yang lainnya. Nah, berikutnya di tabel 2, Receipt of the Federal Government 2001. Sini sumber penerimaannya dari individual income tax, kemudian social insurance tax, kemudian corporate income tax. Ini saya perlu sampaikan. Jadi, pendekatan pendapatan itu ada 3 sudut. Pertama, pendekatan yang disebabkan oleh, tulis di sini ya. Jadi Y atau pendapatan diperolehnya dari pendekatan pertama, ini proksinya adalah dari pendekatan pengeluaran. Bisa kita sebut C plus I, C itu konsumsi, I itu investment, investasi yang dikeluarkan oleh individu atau corporate, kemudian G adalah government, pengeluaran dilakukan pemerintah, ditambah yang diekspor, barang dan jasa yang diekspor, dikurangi impor. Ini pendekatan pengeluaran. Ini yang kedua adalah pendekatan pendapatan, diperoleh dari upah, ditambah tingkat bunga, ditambah pendapatan atau penerimaan dari penjualan, dari sewa, dari yang lain, tambah profit. Ini adalah income approach, ini expenditure approach. Jadi ini adalah EA, expenditure approach. Kemudian ini adalah IA.
Oke. Nah, ini termasuk pada yang IA gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah apa itu? Production approach. Jadi production approach dari 9 sektor. PA. Produksi itu skalanya dari produktivitas 9 sektor dikalikan apa? Harganya dikalikan kuantiti yang terjual. Gitu. Jadi kalau kita konteks ini adalah produksi klasifikasinya. Gitu. Nah, sumber dari penerimaan, dari individual, dari biaya asuransi sosial, kemudian dari pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dan produksi, kemudian biaya pembangunan, gitu ya, itu bisa ditariknya seperti itu. Nah, berikutnya kita coba analisis nih. Individual income tax, jadi pajak individu 50%, kemudian pajak atas biaya atau asuransi sosial 35%, kemudian pajak perusahaan adalah 8%, dan yang pink adalah yang lain, biaya bea masuk dan seterusnya. Nah, kemudian bank pemerintah atau bank sentral, pengeluaran pemerintah termasuk pembayaran transfer dan pembelian barang dan jasa publik. Jadi transfer payment, jadi pembayaran terhadap asuransi atau pensiunan, kemudian penjaminan terhadap tenaga kerja itu transfer payment, pensiun, kemudian biaya kesehatan, perlindungan asuransi kesehatan bagi ASN, itu termasuk transfer payment. Nah, kemudian pembayaran transfer adalah pembayaran pemerintah yang tidak dilakukan dengan imbalan barang biasa. Jadi tidak ada imbalannya, karena para pensiunan kan juga tidak mendapat impact ya, balikan. Jadi nggak ada trade off-nya seperti itu. Kemudian pembayaran transfer adalah pengeluaran pemerintah terbesar. Ya, karena tadi nggak ada input, nggak ada impact atau trade off-nya, maka dia akan jadi lebih besar. Nah, ini adalah spending, pengeluaran pemerintah, bank sentral pemerintah adalah kategorinya. Ada biaya sosial, jadi perlindungan keamanan, perlindungan sosial, kemudian pertahanan nasional, kemudian income security, jadi pendapatan, keamanan dari pendapatan juga harus diperhatikan, keberlangsungannya, keberlanjutannya, gitu. Kemudian tingkat bunga bersih, Medicare, pemeliharaan kesehatan sendiri, dan lainnya. Jadi spendingnya banyak, pendidikan juga masuk. Oke, kemudian budget surplus. Jadi surplus terhadap alokasi anggaran adalah merupakan efek dari penerimaan yang lebih besar dari pengeluarannya. Jadi budget budget surplus, bukan budget defisit gitu ya. Surplus kalau penerimaannya lebih besar daripada spendingnya. Dan budget defisit sebaliknya, jika ada kelebihan atau penerimaan jauh lebih besar pengeluarannya. Ini spending of the federal government di 2001. Pengeluarannya untuk yang tadi sebutkan social security, national defense, kemudian ada net interest, Medicare, health, dan yang lain-lain. Itu persennya terlihat seperti itu. Jadi kalau kita baca dan analisis dari persen of spending yang terbesar adalah pada biaya pengamanan sosial. Jadi mungkin normalisasi atau keseimbangan pada penduduk, terutama keamanannya, kemudian keterjagaannya, apalagi di negara kita ya,
berbeda kultur, bahasa, agama, kemudian suku, adat, makanan sudah berbeda. Jadi social security-nya gede. Dengan berbagai beribu-ribu pulau dan kita tahu sendiri bahwa berbeda konsep, paradigma itu bersatu gitu, Bhinneka Tunggal Ika. Itu gede biaya pemeliharaannya. Nasional, pertahanan nasional itu 17%. Ada beberapa negara yang mungkin lebih besar nasional defense cost-nya. Contohnya Ursel atau Korup gitu ya. Ya karena mereka kan ada di dalam konflik atau wilayah yang sama. Lebih dekat, jadi kesiapsiagaannya itu lebih besar. Nah, sekarang kita lihat di sini ada social security 23% untuk spending, kan kita komparasi tadi ya. Spendingnya gimana, receipt-nya gimana. Kemudian ada selisih berapa. Defense 17%, kemudian net interest 14%, dan income security 14%. Kayaknya banyak ya, kayaknya dibagi-bagi pada spendingnya. 12% dan hal 9, sisanya 14%. Ini tidak terlalu jauh distribusinya, normalitas distribusi pada spending. Jadi semua di social security, net interest, sampai kepada defense, national defense itu hampir menyeluruh. Distribusinya hampir rata. Kemudian, kondisi keuangan dari budget pemerintah atau bank sentral. Defisit anggaran terjadi ketika pengeluaran pemerintah seperti yang tadi, defisit budget terjadi ketika spendingnya lebih besar daripada receipt-nya. Pemerintah membiayai defisit dengan meminjam dari publik. Jadi bisa dengan cara apa? Obligasi, penyertaan modal masyarakat, penerbitan surat utang, dan yang berkaitan dengan itu. Nah, kemudian surplus anggaran terjadi ketika penerimaan pemerintah lebih besar dari pengeluaran. Ini sudah kita bahas tadi, disebut budget surplus. Dan ini dapat mengurangi hutang pemerintah. Sekarang kita lihat, pemerintah negara, bagian, dan lokal memungut sekitar 40% dari pajak yang dibayarkan. Penerimaannya berasal dari pajak penjualan, pajak perumahan, pajak pendapatan individu, pajak pendapatan perusahaan, kemudian dari pemerintah sendiri, dan mungkin dari hibah, mungkin dari yang lain, gitu ya, dari tenaga kerja kita yang bekerja di luar negeri. Oke, penerimaan dari pemerintah di tahun 1999, di sini dilihat social tax 20%, dan others 29%. Jadi agak yang kita konsentrasi lihat dan pilih adalah di others. Kan tadi 14% bergeser menjadi 29%. Ini mengalami penurunan karena data terakhir tadi kita lihat spending ya, kita bandingin spending sama receipt-nya. Kalau kita lihat di data ini, spending-nya justru other 14. Sementara receipt tadi 29 ya. Tapi itu tahun 99. Jadi kita nggak bisa kurangi atau selisihkan karena berbeda periode observasi. Beda waktu, beda time frame, beda banget. Kemudian spending, pengeluaran untuk pendidikan, untuk biaya pemelihara kesejahteraan publik, jalan raya, yang lainnya. Banyak ya, fasilitas kesehatan, jalan tol, jembatan, penerbangan, kemudian itu berkaitan dengan materi kita sebelumnya tentang apa? Tentang barang publik atau sumber daya umum. Nah, sekarang spending of state and local government. Jadi pengeluaran ini secara itu education 34%, kemudian public welfare, kesejahteraan publik, highway 7%, other 43%. Ini masih ya dipisahkan atau dipilah berdasarkan beberapa komponen atau kategori. Jadi kalau kita merujuk pada indikator pembangunan manusia atau indeks
indeks ya. Itu berasal dari mana? Dari pendidikan, dari kesehatan, dari tingkat konsumsi. Jadi itu bisa teridentifikasikan seperti itu. Nah, sekarang kita bahas mengenai pajak dan efisiensi. Jadi, policy makers have two objectives in designing a tax system. Pemangku atau pengambil kebijakan punya dua tujuan dalam mendesain sistem pajakan. Pertama, untuk efisiensi, dan yang kedua adalah untuk equity, penerimaan atau pendapatan kekayaan negara. Nah, satu sistem pajak lebih efisien daripada yang lain jika sistem tersebut meningkatkan jumlah pendapatan yang sama dengan biaya yang lebih kecil bagi pembayar pajak. Maksudnya gini. Jadi dikatakan efisien kalau biayanya lebih kecil daripada pungutan atau pendapatan dari pajak yang diperoleh. Nah, kadang-kadang kita melakukan satu kegiatan, activity atau project di mana cost-nya lebih besar daripada biaya yang perolehan atau pendapatan yang dilakukan. Ini menjadi tidak efisien. Jadi seperti itu. Nah, kemudian sistem pajak yang efisien adalah sistem yang membebankan deadweight loss, kerugian total mati yang kecil, dan beban administrasi juga kecil. Jadi deadweight loss-nya potensi untuk kerugian total itu kecil, dan beban biaya administrasinya itu ya hampir mendekati zero. Walaupun tidak dizirukan, tapi dia mendekati nol. Nah, the cost of tax to taxpayers, jadi biaya pajak pada pembayar pajak. Pembayaran pajak itu sendiri merupakan kerugian bebut mati. Ya bagi beberapa orang itu kan mengurangi kemungkinan probability untuk konsumsi. Kemudian kita bicara ini pada topik yang ke-10 ya, atau 9 sebelumnya. Jadi deadweight loss pastinya mendistorsi, mengurangi insentif. Kemungkinan untuk kita bisa belanja atau pendapatan kita terima. Maka pastinya kita pahami bahwa pajak mengurangi potensi kita untuk berbelanja lebih banyak. Dan ini disebut deadweight loss. Kehilangan bobot mati adalah pengurangan kesejahteraan ekonomi pembayar pajak melebihi jumlah pendapatan yang dikumpulkan oleh pemerintah. Jadi kehilangan bobot deadweight loss merupakan pengurangan kesejahteraan ekonomi pembayar atau taxpayer melebihi jumlah pendapatan yang dikumpulkan oleh pemerintah. Jadi kerugian bagi kita karena membayar pajak atau kita membayar lebih kecil pajak menjadi hilangnya potensi pemerintah untuk mendapatkan setoran pajak dari kita. Kemudian di sini ada burden batasan gitu ya, baku aturan yang terkait administratif. Apa itu? Mematuhi undang-undang perpajakan menciptakan kerugian bobot mati tambahan. Bagi siapa? Bagi masyarakat. Tapi bagi pemerintah itu menambah potensi pendapatan gitu ya kalau mengikuti peraturan. Pembayar pajak kehilangan waktu dan uang. Kan berarti menambah bagi si pembayar dia deadweight loss nambah, tapi bagi si pemerintah ini adalah potensi mendapat pungutan atau setoran gitu ya. Untuk siapa? Untuk pembangunan, karena receipt adalah bagian daripada growth of development. Menghitung dan menghindari pajak melebihi pajak aktual yang mereka bayar. Itu biasanya menghindari pajak itu terjadi agar tadi mereka tidak membayar lebih, tetapi sebenarnya mereka mempunyai resiko kehilangan waktu dalam melakukan perhitungan. Beban administrasi sistem perpajakan manapun adalah bagian dari ketidakefisienan yang ditimbulkan. Ya, karena ada waktu dan energi yang dihilangkan untuk mengurangi besarnya pajak yang dibayar. Kemudian, marginal tax rate, tambahan pajak rata-rata versus average rata-rata pajak, gitu ya.
Average tax rate adalah total pajak yang dibayarkan dibagi dengan pendapatan total. Jadi average tax rate adalah total pajak yang dibayarkan dibagi total pendapatannya. Jadi kalau kita tulis di sini total tax gitu ya, tax dibagi total, ini rata-ratanya. Total yang disebut TR, average total rate. Average tax rate. Gitu ya. Kemudian kita lihat lagi di sini ada oke, ini ada macet. Setelah kita membayar pajak, kemudian marginal apa? Tambahan berarti delta. Tambahan yang dibayarkan atas pendapatan dolar tambahan. Jadi marginal itu delta pajak dibagi delta itu perubahan ya, total pendapatan. Kemudian pajak lamsam adalah pajak yang jumlahnya sama. Jadi lamsam, sama aja. Terlepas dari penghasilan atau tidak, apapun yang mungkin diambil orang tersebut. Lamsam itu sama untuk setiap orang. Kemudian penjelasannya, karena fungsi daripada pengenaan pajak adalah selain sistem pajak itu perlu dilakukan karena efisiensi dan karena equity. Nah, ini pertanyaan, bagaimana seharusnya beban pajak dibagi antar penduduk? Kemudian, bagaimana kita mengevaluasi atau memonitoring apakah perpajakan itu cukup adil, distribusinya cukup baik, sistemnya dan penarikannya. Tolong dijawab di tugas Anda mandiri untuk bahan diskusi atau pengayaan informasi atau pemahaman konsep Anda terkait pengenaan pajak. Jadi, teks pajak dan ekuitas. Prinsip dari pajak. Jadi, prinsipnya pertama adalah prinsip kebermanfaatan atau keuntungan. Kemudian, prinsip dari kemampuan untuk membayar. Jadi, kebermanfaatannya dan kemampuan untuk membayar. Kemudian, dari kemanfaatan atau benefit principle adalah gagasan bahwa orang yang harus membayar pajak, besarnya pajak yang dibayar sesuai dengan servis pelayanan atau penerimaan atas fasilitas yang dia gunakan. Dari siapa? Dari pemerintah dalam hal ini. Nah, kemudian ini saya contohkan pada saat kita bicara mengenai pajak pada minyak. Jadi pendapatan pajak dari pajak minyak atau bensin digunakan untuk membiayai sistem jalan raya. Jadi interchange gitu ya. Pajak pada bensin untuk pengembangan jalan raya. Pembayaran pada pajak pada teks masuk airplane tax gitu ya. Itu juga digunakan untuk apa? Pengembangan bandara atau fasilitas kesehatan kayak gitu. Jadi prinsipnya adalah mempunyai kemanfaatan. Orang yang paling banyak mengemudi juga membayar paling banyak untuk pemeliharaan jalan. Maksudnya banyaknya mobil yang dimiliki ya. Jadi kalau atau dia sering menggunakan jalan raya, jalan tol juga ada pajaknya. Tapi kan karena itu sudah melibatkan swasta dalam pengelolaan karena cost-nya gede banget, pemerintah nggak bisa handling sendiri, maka itu tetap dikenakan pajak pada pembayaran pemanfaatan fasilitas jalan raya. Kemudian prinsip dapat atau mampu membayar adalah gagasan bahwa pajak harus dibebankan pada seseorang sesuai dengan kemampuannya untuk membayar. Banyak kan prinsip dari pajak itu adalah pelaporannya sendiri gitu ya, mandiri. Jadi kalau pelaporan surat tagihan pemberitahuan
pajak gitu ya, SPBTHB atau SPT tahunan, surat pembayaran pajak terutang, itu juga secara mandiri direport oleh siapa? Oleh kita sebagai objek pajak, gitu. Wajib kita ya. Karena apa yang kita bayarkan menjadi kontribusi, mempunyai input yang penting bagi pembangunan. Kemudian prinsip kemampuan membayar mengarah pada gagasan wajar tentang ekuitas. Jadi prinsipnya adalah wajar berdasarkan vertical equity dan horizontal equity. Kalau mampu mempunyai aset yang pas atau layak, dan secara horizontal juga dapat di-tracking ekuitasnya. Nah, ini apa yang dimaksud dengan vertikal atau horizontal equity? Gagasan bahwa pembayar pajak mempunyai kemampuan lebih besar untuk membayar pajak, harus membayar jumlah yang besar. Jadi kalau vertikal yang gede ya harus membayar lebih gede gitu. Kemudian orang pendapatan lebih tinggi harus membayar lebih tinggi, seperti yang saya tadi jelaskan. Kemudian vertical equity atau alternative tax system adalah proporsional. Pajak di mana pajak berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah membayar bagian yang proporsinya sama. Progresif, regresif gitu ya, progresif naik terus, regresif menurun ya. Pajak di mana para wajib pajak berpenghasilan tinggi membayar sebagian kecil dari pendapatan mereka daripada yang berpenghasilan rendah. Ini agak tidak logik, tapi ada beberapa negara yang menetapkan. Jadi progressive tax dan regressive tax. Nah ini dia, pajak di mana wajib pajak berpenghasilan tinggi membayar sebagian besar. Jadi regresif itu semakin kecil. Gitu. Kalau progresif semakin besar ketika dia pendapatannya besar. Horizontal equity adalah gagasan bahwa pembayar pajak dengan kemampuan serupa membayar pajak dengan jumlah yang sama. Misalnya dua keluarga dengan jumlah tanggungan yang sama dan pendapatan yang sama, tinggal di bagian negara yang berbeda harus membayar pajak yang sama. Ini ada contohnya. Ini adalah proportional tax, kemudian ini adalah regressive tax, dan ini adalah progressive tax. Lihat ya, yang proportional tax persentasenya sama, dilihat pendapatan berapapun, dikalikan dengan 25%. Nah, kalau dia regresif, ini pendapatan yang kecil, bayarnya lebih kecil. Kenapa? Karena kan dikaliin ya, misalnya 5, salah saya, regresif itu pendapatan yang besar, bayar pajaknya kecil. Pendapatan yang kecil, bayar pajaknya gede. Dari satuan sih mirip jatuhnya, 15 kali 3 4,5. Lebih gedean tetap walaupun regresif gitu ya, lebih besaran yang dibayar oleh yang pendapatannya tinggi. Tapi kan secara menyeluruh menjadi mengurangi debt weight loss-nya gede banget. Buat siapa? Buat si pembayar pajak yang penghasilannya rendah. Kan kalau dia hilang 4,5, gede banget ya 30% dari income-nya, dari personal income-nya. Ini yang regresif. Kemudian progresif, berarti semakin tinggi pendapatannya, semakin besar pengenaan pajaknya. Itu ya. Dan kita lanjutkan. Bagaimana penerapan di Indonesia? Jadi kalau di Indonesia itu masih menggunakan progresif. Kemudian di beberapa kebijakan, di beberapa bidang itu masih proporsi. Jadi nggak tetapnya semua regresif, semua progresif, semua atau proporsional ya. Di penetapan pajak PPH, badan, individu, itu ada persentase dan besarannya. Contoh pendapatan. Dan nanti dikurangi tidak kena. Jadi PTKP ya. Hasilan tidak kena pajak. Oke, sekarang kita lihat badan batasan dari pajak pendapatan daerah. Di sini ada pajak pendapatan daerah saya, pajak pemerintah atau federal tax. Quintile, lowest, second, middle, fourth, highest, top 1%. Average income-nya sebesar ini, tax of person income,
percent of all income ini adalah burden batasan yang sudah ditetapkan. Mungkin kalau kita akan ikut pasal pengenaan pajak gitu ya. Kemudian kita bicara mengenai studi kasus horizontal equity dan pernikahan, marriage tax. Perkawinan mempengaruhi kewajiban pajak. Pasangan dalam undang-undang perpajakan memperlakukan pasangan menikah sebagai wajib tunggal. Ini banyak yang salah paham, termasuk saya. Kita itu punya NPWP, nomor pokok wajib pajak, suami istri punya, padahal mestinya satu keluarga satu nomor pokok wajib pajak. Jadi istri ngikut suami atau suami ngikut istri. Karena apa? Karena nanti dipotong 2 kali ya pendapatannya. Jadi dari kumulatif kan jatuhnya lebih gede. Karena kadang-kadang orang berpikir dengan memiliki nomor pokok wajib pajak yang berbeda, maka pengurang terhadap penghasilan tidak kena pajaknya jadi lebih kecil gitu ya. Sementara kalau dijadiin satu kan ada haknya istri itu menjadi PTKP anak gitu ya, yang lain-lain jadi PTKP. Nah ini yang harus kita pelajari, pahami. Saya akhirnya tutup, ganti kepada pajak disatuin di pajak keluarga, pajak atas nama kepala keluarga gitu ya. Nah ini dia, jika masing-masing memiliki pendapatan, total kewajiban pajak mereka meningkat saat mereka menikah. Jadi kalau di sendiri-sendiri itu jadi lebih besar. Penikmatnya satu keluarga ya, seperti itu. Kemudian tax incident and tax equity. Jadi kalau kita bicara the difficulty in formulating tax policy, jadi kesulitan atau kendala pada memformulasikan kebijakan pajak adalah menyeimbangkan konflik. Jadi conflicting goal itu tujuan itu punya konflik gitu ya, antara apa? Efisiensi dan equity. Pembelajaran atau penelitian tentang the burden of tax is central to evaluating tax equity. Jadi bagaimana memusatkan dan melakukan evaluasi kepada penerimaan atau pendapatan pajak. Studi kasus ini disebut tax incident, peristiwa pajak gitu ya. Tax incident ini teori yang diungkap atau diunggah oleh teori fly paper insiden pajak. Menurut teori kertas lalat, beban pajak seperti lalat di atas kertas lalat. Jadi kayak nempel gitu loh. Beban pajak itu menjadi kesatuan, inherent, konvergen gitu ya. Menyatu, mau dimanapun dia kena pajak. Makan, pakaian, belanja, minum, semua kayak lalat ya, nempel. Oke, sekarang kita masuk kepada summaries. Jadi ringkasannya, pemerintah meningkatkan pendapatan dengan menggunakan berbagai pajak. Kita berusaha optimalisasi. Walaupun di masa COVID ini penerimaan pajak juga menurun drastis. Jadi bahkan penerimaannya nggak nyampe 80 atau 90%, 50-an rata-rata, 60 mungkin di Jakarta, di Kota Bogor 56% gitu ya. Dan tidak optimal karena ya kemampuan masyarakat untuk membayar pajak menjadi lebih rendah karena penerimaan atau pendapatannya juga kecil. Kan ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, kemudian konsumsi juga lebih concern kepada kebutuhan-kebutuhan primer atau kebutuhan-kebutuhan pokok. Nah, kemudian pajak penjualan dan pajak properti meningkatkan pendapatan terbesar bagi pemerintah. Ya, karena konsumsi, kemudian mobilisasi transaksi, dan pajak perumahan itu menjadi bagian yang kontributor utama pada pendapatan nasional. Dan ekuitas atau arus lalu lintas penerimaan dan efisiensi adalah dua hal yang penting bagi sistem design of tax system. Efisiensi sistem pajak mengacu pada biaya yang dibebankan pada apakah kita proporsional, regresif, atau progresif. Itu tergantung pada konteks pengenaan pajaknya. Ekuitas sistem perpajakan menyangkut maka beban pajak didistribusikan secara adil dan rata. Pertanyaannya,
Apakah sudah adil, merata dari Sabang sampai Merauke dimanfaatkan oleh masyarakat? Apakah optimalitas penggunaan dan penerapannya juga sudah berjalan? Apa kontrolnya? Ya walaupun memang Menteri Keuangan bilang selisih daripada realisasi penerimaan pajak dengan target pendapatan pajak itu jauh gitu ya, tidak sesuai target, tapi kan minimal meningkat pada setiap tahunnya, kecuali kondisi saat ini krisis global. Dan berdasarkan azas manfaat adalah adil bagi masyarakat membayar pajak berdasarkan manfaat yang diperoleh dari pemerintah. Menurut prinsip kesanggupan untuk membayar adalah adil bagi orang untuk membayar pajak sesuai kemampuan mereka. Dan pembagian beban pajak tidak sama dengan distribusi tagihan pajak. Kenapa? Kenapa pembagian beban pajak tidak sama dengan distribusi tagihan pajak? Karena tadi jenis kategori pajak, kemudian pengenaannya, kemudian jenis atau karakter pajak itu berbeda. Kemudian banyak perdebatan mengenai kebijakan pajak muncul karena orang memberikan bobot yang berbeda. Jadi mau telur atau air dulu, mau efisiensi dulu atau mau ekuitas. Jadi ini adalah hal yang berbeda, efisiensi, pemerataan, kemudian itu perlu cost. Sementara pemerataan itu cost-nya juga ada besar gitu. Ya, terima kasih untuk hari ini mengenai desain dari sistem pajak. Ada beberapa hal atau catatan penting bagi Anda semua terkait sistem pengenaan pajak, kemudian bagaimana jenisnya, apakah dia konsentrasi pada dua hal, yaitu apa itu? Equity dan efisiensi. Horizontal equity, kemudian vertical equity, menyangkut pengenaan pajak, apakah dia proporsional, kemudian regresif, atau progresif. Dan pastikan juga distribusi kepada masyarakat dapat dimanfaatkan secara adil, bukan bicara mengenai objek atau tagihan pajak, tetapi keadilan, pemerataan, dan pemanfaatan dari pajak itu sendiri menjadi indikator penting bagi kesuksesan atau efisiensi dari sistem pajak yang dikenakan. Oke, itu dari saya untuk pembelajaran di desain dari tax system. Semoga semuanya mendapat pemahaman mengenai sistem dari pajak dan desainnya, atas dasar apa, kemudian apa kemanfaatan pajak sendiri, dan semoga bermanfaat. Sukses selalu untuk Anda. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat.